Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Fikri dari Prodi Keamanan Sistem Informasi semester 2 akan mempresentasikan bahan kuliah matematika diskrit dengan materi metode pembuktian. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materi. Baik. Dalam pembuatan metode pembuktian tentu ada langkah-langkah untuk membuatnya. Di antara langkah-langkah tersebut adalah tuliskan teorema yang akan dibuktikan, kemudian tandai permulaan pembuktian dengan kata bukti. Kemudian buktikan secara lengkap dan menyeluruh. Maksud di sini adalah seperti tuliskan variabel dan tipenya yang akan digunakan. Kemudian bila ada sifat dari variabel yang digunakan, tuliskan sifat tersebut dengan lengkap dan jelas. Kemudian ada bila menggunakan sifat-sifat tertentu seperti sifat komutatif, maka tuliskan sifat tersebut. Jika di tengah pembuktian dijumpai suatu ekspresi, misal R tambah S, maka singkat ekspresi tersebut. Misal dinyatakan dengan K. Dan yang terakhir, tandai akhir dari pembuktian. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat membuat sebuah metode pembuktian, di antaranya menyimpulkan dari satu atau beberapa contoh, kemudian simbol yang sama untuk dua hal yang berbeda, kemudian melompat ke kesimpulan padahal belum masuk pada kesimpulan, dan mengasumsikan apa yang akan dibuktikan. Baik, pada metode pembuktian terdapat dua metode, yakni pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Pada pembuktian langsung terdapat beberapa metode dan pembuktian, di antaranya metode pengecekan satu persatu, pembuktian berdasarkan kasus-kasus, pembuktian dengan eliminasi kasus, dan pembuktian dengan ekuivalensi. Pada pembuktian tidak langsung terdapat dua jenis pembuktian, yakni pembuktian dengan kontradiksi, yaitu dilakukan dengan ingkaran kalimatnya dan buktikan salah. Kemudian pembuktian dengan kontraposisi, yakni dilakukan dengan membuktikan kebenaran dari kontraposisinya. Contoh dari metode pembuktian langsung adalah buktikan bahwa untuk semua bilangan genap n antara 4 dan 30, n dapat dinyatakan sebagai jumlahan bilangan prima. Penyelesaiannya dengan pengecekan satu persatu, maka dapatlah hasil 4 sama dengan 2 tambah 2, 6 sama dengan 3 tambah 3, 8 sama dengan 3 tambah 5, 10 sama dengan 5 tambah 5, 12 sama dengan 5 tambah 7, 14 sama dengan 11 tambah 3, 16 sama dengan 11 tambah 5, 18 sama dengan 11 tambah 7, 20 sama dengan 13 tambah 7, 22, 17 tambah 5, 24 sama dengan 19 tambah 5, 26 sama dengan 19 tambah 7, 28 sama dengan 17 tambah 11, dan 30 sama dengan 19 tambah 11. Contoh berikutnya adalah buktikan bahwa jumlah dua bilangan genap adalah genap. Bukti: ambil sembarang dua bilangan genap, misal M dan N. Akan dibuktikan bahwa M tambah N juga bilangan genap. Karena M dan N adalah bilangan-bilangan genap, maka M sama dengan 2R dan N sama dengan 2S untuk bilangan-bilangan bulat R dan S, sehingga M tambah N sama dengan 2R tambah 2S sama dengan 2 dalam kurung R tambah S sama dengan 2K. K di sini kita misalkan menjadi R tambah S. Contoh berikutnya adalah buktikan bahwa untuk semua bilangan bulat A, B, dan C berlakulah jika A adalah faktor dari B dan B adalah faktor dari C, maka A adalah faktor dari C. Pembuktiannya, bukti misal A, B, dan C bilangan-bilangan bulat yang memenuhi sifat A adalah faktor dari B dan B adalah faktor dari C.
A faktor dari B berarti B sama dengan KA untuk suatu bilangan bulat K. B faktor dari C berarti C sama dengan NB untuk suatu bilangan bulat N. Maka didapat C sama dengan NB sama dengan N dalam kurung KA sama dengan dalam kurung NKA. Contoh berikutnya adalah untuk sembarang bilangan real X, buktikan bahwa jika nilai mutlak X lebih besar dari 4, maka X kuadrat lebih besar dari 16. Pembuktiannya, bukti misal X bilangan real yang memenuhi nilai mutlak X lebih besar dari 4 akan dibuktikan bahwa X kuadrat lebih besar dari 16. Nilai mutlak X lebih besar dari 4 berarti bahwa X lebih besar dari 4 atau X lebih kecil dari minus 4. Jika X lebih besar dari 4, maka X kuadrat lebih besar dari 4 kuadrat sama dengan 16. Jika X lebih kecil dari minus 4, berarti minus X lebih besar dari 4. Sehingga dalam kurung minus X kuadrat lebih besar dari 4 kuadrat atau X kuadrat lebih besar dari 16. Jadi, baik X lebih besar dari 4 maupun X lebih kecil dari minus 4 adalah X kuadrat lebih besar dari 16. Kemudian contoh untuk metode pembuktian tak langsung. Pembuktian dengan kontradiksi. Buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat yang terbesar. Pembuktiannya, misalkan negasi dari pernyataan tersebut benar, jadi andaikan ada bilangan bulat yang terbesar, bisa disebut dia N besar. Karena N besar terbesar, maka N besar lebih besar atau sama dengan N kecil untuk semua bilangan bulat N kecil. Ambil M besar sama dengan N besar tambah 1. Karena N besar adalah bilangan bulat, maka M besar juga bilangan bulat. Di samping itu jelas bahwa N besar lebih kecil dari M besar karena M besar sama dengan N tambah 1. Didapat N besar lebih besar atau sama dengan N kecil untuk semua bilangan bulat N kecil. N besar lebih kecil dari M besar untuk bilangan bulat M besar karena M besar sama dengan N besar tambah 1. Maka keduanya kontradiksi. Kemudian contoh berikutnya adalah buktikan bahwa hasil kali dua bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Pembuktiannya, ambil sembarang dua buah bilangan ganjil M dan N. Andaikan hasil kalinya M kali N adalah genap. Karena M dan N bilangan ganjil, maka M sama dengan 2K tambah 1 dan N sama dengan 2S tambah 1 untuk bilangan-bilangan bulat K dan S. Mn sama dengan buka kurung 2K tambah 1 tutup kurung dalam kurung 2S tambah 1 sama dengan 4KS tambah 2S tambah 2K sama dengan 2 dalam kurung 2KS tambah S tambah K tambah 1. Misal, P sama dengan 2KS tambah S tambah K, maka P bilangan bulat karena K dan S bilangan bulat. Mn sama dengan 2P tambah 1 untuk bilangan bulat P. Mn ganjil, kontradiksi dengan pengandaian. Kemudian pembuktian dengan kontraposisi. Contohnya, buktikan bahwa untuk bilangan bulat M dan N, jika M dan N lebih besar atau sama dengan 73, maka M lebih besar atau sama dengan 37 atau N lebih besar atau sama dengan 37. Pembuktiannya, jika P adalah pernyataan M tambah N lebih besar atau sama dengan 73, Q adalah pernyataan M lebih besar atau sama dengan 37, dan R adalah pernyataan N lebih besar atau sama dengan 37. Maka kalimat tersebut dapat dinyatakan sebagai P implikasi buka kurung Q disjungsi dari R. Kontraposisinya adalah negatif Q disjungsi dari
R implikasi minus P, atau dalam kurung minus Q konjungsi dari minus R implikasi dari minus P. Dengan demikian, untuk membuktikan pernyataan mula-mula cukup dibutuhkan kebenaran pernyataan. Jika M lebih kecil dari 37 dan N lebih kecil dari 37, maka M tambah N lebih kecil dari 73. Ambil dua bilangan bulat M dan N dengan sifat M lebih kecil dari 37 dan N lebih kecil dari 37. M lebih kecil dari 37 berarti M lebih kecil atau sama dengan 36 dan N lebih kecil dari 37 berarti N lebih kecil atau sama dengan 36, sehingga M tambah N lebih kecil atau sama dengan 36 tambah 36, M tambah N lebih kecil dari 7, lebih kecil atau sama dengan 73. M tambah N lebih kecil dari 73. Terbukti bahwa jika M lebih kecil dari 37 dan N lebih kecil dari 37, maka M tambah N lebih kecil dari 37. Dengan terbuktinya kontraposisi, terbukti pula kebenaran pernyataan mula-mulanya. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada waktu kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan jika ada terdapat kata-kata yang kurang benar, bisa untuk dikoreksi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.